Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat itu singkatan. Siapa tahu? Senang hati. Jadi walaupun datang ke sini pilek, tapi hatinya senang, tetap sehat ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tentunya jazakumullah khairan kasiran ini pada sahabat-sahabat yang menyelenggarakan acara ini. Oh ya. Ini kedengaran suara? Kedengaran ya? Ya, maaf ini suaranya serak-serak basah. Mudah-mudahan masih terdengar dan jelas terdengar. Hari ini kita mau belajar watak. Ya, siapa yang sudah tahu wataknya masing-masing? Angkat tangan. Sudah tahu? Keren, alhamdulillah ya. Jadi panitia mengamanahkan kami untuk membahas watak supaya jiwa tenang katanya ya. Iya, dada dulu lah yang di atas ya. Masya Allah, Masya Allah ya. Oh ya Allah, Bapak, ya Allah. Saya kira ibu-ibu semua tadi Pak. Kalau tadi ibu-ibu semua kita mau bahasnya bukan watak. Rahasia otak laki-laki. Tapi ternyata bapak-bapak ada. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Bisa hadir juga bapak-bapak. Masya Allah. Ya Allah. Baik ya sudah ganti watak lagi. Ya baik. Mudah-mudahan bisa dibantu dengan slide. Kalau tidak terlihat pun gak apa-apa. Pokoknya kita harus membayangkan bahwa watak masing-masing manusia itu Allah ciptakan, Allah anugerahkan, dan Allah simpan di dalam otak manusia. Iya, pegang dulu otaknya. Di agak tengah belakang sini. Nah, di situ program watak diri kita masing-masing. Di sini. Coba bacakan salawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu. Itu cara paling afdal jika kita merasa ya watak kita sedang tidak baik-baik saja. Langsung bacakan salawat, ya. Jadi di mana Bu Aisyah watak itu? Ya, ini pernah belajar otak kan ya? Biasanya kalau Bu Isa ya sharing selalu cerita tentang otak. Kenapa? Ya karena kita mau membahas otak sedalam-dalamnya. Ya, nah watak itu letaknya di bagian tengah. Mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan? Nah di situ tuh, di sini. Makanya tadi kita semua sama-sama pegang. Walaupun gak usah lihat gambaran, situ tuh watak itu. Ya. Walaupun watak ini sesungguhnya Allah anugerahkan kepada setiap manusia, ini ada kaitannya dengan faktor turunan atau genetik. Ya. Bunda, yang punya anak lebih dari 1 orang, ada? Pernah lihat watak anak masing-masing? Terus Bunda merasa, ya Allah, ini kayak aku. Ada yang begitu? Terus Bunda lihat ada anak yang lain, ini bapaknya banget nih. Maaf para bapak, para suami, ibu-ibu tuh gitu. Kalau anaknya ada yang ngaco-ngaco dikit, bandel-bandel dikit, bapaknya nih. Ya. Jadi watak itu genetik turunan. Ya. Mungkin Bunda ada yang bilang, Bu Isa, anak-anak saya nggak ada kok wataknya kayak aku, nggak ada kayak bapaknya. Berarti kemungkinan besar kayak kakek neneknya. Karena tubuh manusia ini ya dibawa oleh yang namanya kromosom. Di dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen, itu membawa pesan atau program dari bapak ibu kita nih di atas, terus sampai leluhur 7 tingkat di atas. Nah itu, ya, di bawahnya pakai apa? Ya, Allah
takdirkan pakai namanya kromosom. Masih ingat pernah belajar biologi? Pernah dengar istilah kromosom perempuan itu XX? Pernah dengar? Kromosom laki-laki XY? Pernah dengar? Iya. Kromosom tuh bentuknya kayak gini. Memang betul-betul kayak X kayak gitu. Perempuan ada 2 XX. Laki-laki X1, terus ada kecil. Walaupun sebetulnya nggak kayak huruf Y. Cuman kata ilmuwan, kasih nama apa ya? Ilmuwan yang lain bilang, iya kasih nama apa? Ilmuwan yang lain bilang, udah kita kasih nama Y. Walaupun nggak Y banget bentuknya. Makanya laki-laki sering, kalau dalam ilmu biologi atau genetika atau anatomi, disebutnya XY. Ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada benang-benang kromatit. Dalam benang-benang itu ada DNA. Dalam DNA ada gen. Itu membawa pesan, satu, pesan fisik. Pesan bentuk fisik. Siapa yang merasa orang bilang nih waktu kita kecil, setiap orang lihat waktu kita kecil, kata orang-orang, ih kayak bapaknya, kayak ayahnya. Ada, sering gitu kan? Iya. Ih kayak ibunya. Terus ada juga orang bilang, kayaknya separuh-separuh ya. Bagian atas kayak ayah, bagian bawah kayak ibu. Jadi begitu. Nggak ada yang bagian kanan kayak ayah, bagian kiri kayak ibu. Nggak kayak gitu. Dia atas bawah. Atau malah ya di sudut-sudut itu nanti misalnya sudut-sudut mata kayak ibu, sudut mata dalam kayak ayah. Tengah-tengahnya nggak tahu kayak siapa. Oh ternyata kayak kakek nenek yang urutannya nomor 5 ke atas. Punya foto kakek nenek yang urutan nomor 5 ke atas. Makanya kita suka curiga duluan ini kayak siapa. Padahal kayak leluhurnya yang urutan ke-5. Untuk itu, kalau nanti buat zuriat kita, buat ya cucu, anak cucu turunan kita, cicit kita, selain kasih warisan tanah, kasih juga foto kita. Supaya dia tahu bahwa ada kakek neneknya wajahnya serupa ini. Supaya nanti dia turunkan lagi ke bawah, turunkan lagi ke bawah. Jadi kalau ke atas leluhur, kalau bawah turunan. Ibu turunan keberapa dari keluarga? Ke-7. Alhamdulillah. Udah limit itu Bu ya. Udah limit yang ke-7. Ya, baik. Sekarang. Ternyata bukan hanya bentuk fisik yang diturunkan di kromosom tersebut, tetapi juga jenis watak. Ya. Apalagi? Bakat. Bakat juga turunan. Bahkan ada beberapa orang sering mengatakan penyakit turunan. Ya. Nah, hari ini kita bahas watak terlebih dahulu. Ya. Watak di mana posisinya? Di tengah sini, ya. Nah. Kemudian watak itu ternyata di sini Allah berikan 2 program, ya. Jadi setiap manusia punya 2 jenis program watak. Setiap jenis program watak itu ada kekuatan, ada kelemahan. Ya. Jadi kalau para ilmuwan mengatakan bahwa di otak kita itu memang ada kekuatan kita, ada kelemahan kita. Ya. Kalau di surat Asy-Syam dikatakan, ya, Allah memang mengilhamkan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan ya jiwa kita. Jadi di dalam ilmu kedokteran sekarang, ya, watak, membahas watak itu sama dengan membahas jiwa. Ya. Dan sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu. Dengan cara apa? Tentu dengan cara beribadah dan juga dengan cara mempelajari tentang watak kita. Ya. Dan merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Ya. Maksudnya mengotori, ya itu tadi. Ya. Tidak istiqomah ibadah dan juga tidak mau belajar tentang watak. Ya. Kenapa? Apa ada kaitannya kah? Ibadah khusus kita, yaitu sholat dengan otak manusia ada. Ya, ada.
Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita sholat ada posisi ruku, betul? Setelah ruku kemana? Tidal dulu, habis itu sujud. Nah, pada saat posisi sujud itulah, darah yang dari jantung, dia akan jalan ya ke pembuluh darah, ke seluruh otak manusia. Gitu. Termasuk yang daerah sini. Ya, paham ya? Karena kalau kita tidak dengan posisi sujud, darah itu cuman sampai ya daerah mata saja sebetulnya. Ke sini tidak sederas, tidak sebanyak kalau posisi sujud. Walaupun sudah ada sebetulnya ya pembuluh darahnya atau ya saluran-saluran pembuluh darah sudah ada sampai di ujung-ujung otak, bahkan juga sampai di lokasi watak. Tetapi kalau kita posisinya berdiri begini atau duduk begini, itu darah yang mengalir ke sini tidak sederas pada saat posisi sujud. Maka buat orang yang ya istiqomah menegakkan sholat, bahkan ditambahkan lagi dengan sholat-sholat sunnah, ya, maka akan lebih sering bersujud sehingga darah yang membawa nutrisi, mineral, oksigen, hormon, dia akan mengalir ke otak manusia. Ya, pertama yang dialiri otak yang di bagian belakang dahi. Coba Bunda pegang dulu bagian belakang dahinya itu. Ya, itu. Ada otaknya? Alhamdulillah. Otak belakang dahi ini, yang ini nih, saya kasih lihat ya. Nih, ada yang warnanya merah itu tempat kalau kita mempelajari ilmu. Ya, ilmu pengetahuan. Masuknya di sini. Ditangkapnya pakai telinga, pakai mata, pakai hidung, pakai mulut, dan pakai gerakan. Masuk di sini. Guru-guru kita ajarkan kita, ya, masuk di sini. Orang tua menasehati kita, masuk di sini. Ya, sahabat-sahabat menasehati kita juga masuk yang di depan sini. Lingkungan mengajari kita masuk juga di sini. Ya, kita belajar Quran untuk di otak ya, untuk di otak. Karena untuk di kolbu beda. Belajar Quran masuk di sini juga. Ya. Siapa yang dari lahir memang lahirnya di Bandung dan besar di Bandung sampai sekarang? Coba angkat tangan. Wow, Masya Allah. Itu tentang soal Bandung dan sekitarnya, budaya Bandung itu juga masuknya di sini. Ya. Kuliah, sekolah, masuk di mana ilmunya? Sini. Paham ya? Ya. Kemudian, ya, pola asuh, masuknya di mana? Sini juga. Ya. Pengaruh pasangan hidup, sini juga. Ya, ya. Tapi, ya, watak bukan di sini, dia di sini. Sini. Bakat di sini. Jadi pada saat kita sujud, pertama yang kena itu bagian depan. Orang yang banyak belajar, banyak mempelajari sesuatu, tapi tidak sujud, ilmunya cuman tahu doang, tidak faham. Ya, tidak sadar. Ada orang sujud, tapi sujudnya tidak tumak nina, kayak patok ayam begini-begini aja. Itu pun nanti darah tidak sempat mengalir ke depan sini. Darah juga bingung, ini mau sampai situ apa enggak? Dia juga bingung gitu, ya. Ini kumaha terus jalan tutut kayak gitu. Ya, tahu ya ini. Terus darah juga akan mengalir yang di bagian belakang sini, Masya Allah. Ya, tempat watak dan bakat. Jadi Bun, kalau bakat itu enggak dua, watak dua. Bakat Allah berikan pada semua manusia antara 8 sampai 9 jenis di sini. Cuman memang 8-8-nya itu barulah potensi, perlu dicari atau distimulasi atau dikembangkan. Karena kadang bakat-bakat itu dia terbenam di otak tengah. Makanya ada istilah bakatnya terpendam.
Ada orang juga bakatnya terpendam sangat dalam. Nggak muncul-muncul. Ya, maka jangan salah. Dengan kita bersujud, ya, ini satu manfaat sujud dari jutaan manfaat. Adalah, ya, menyalakan, kalau anak sekarang bilang mengaktifasi, mengakses bakat yang mungkin agak dalam sedikit terpendamnya. Jadi bunda kalau merasa ya Allah, saya bikin apa lagi ya yang untuk bisa membuka pintu rezeki. Bakat kok kayaknya nggak punya, salah itu. Bakat sebetulnya punya, tapi masih sangat terpendam. Itu. Bagaimana kalau gitu untuk menyalakan sujudnya tumakninah. Jangan buru-buru, ya. Karena secara ubudiyah juga pada saat kita posisi sujud, itulah posisi yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Ibu kan sering juga habis doa sujud, berdoa sesuatu yang diinginkan ya. Termasuk juga kalau ibu merasa, ya Allah, saya mohon ya Allah, ya bukakan bakat-bakatku ya Allah. Siapa tahu dengan bakat ini itu menambah pintu rezeki. Nah, makanya waktu ibu sujud, ibu doa tuh bayangin darah mengalir ke sini, ada bakat-bakat ibu yang sangat terpendam. Itu naik ke atas. Masya Allah. Bakat ada 8, ada orang yang 9 bakat. Termasuk bakat masak. Masak tuh bakat. Siapa yang senang masak di sini? Masya Allah. Biasanya bahasa kerennya, istilahnya kecerdasan naturalis. Orang yang memang kecerdasan naturalisnya tinggi, dominan, itu ciri khasnya 3. Senang masak, ya, senang tanam-tanam tumbuhan, senang pelihara binatang. Kucing kah, ikan lele kah, kelinci. Siapa yang 3 ini? Kalau yang 3 ini, berarti kecerdasan naturalis bunda, itu yang dominan. Dominan. Saya, kecerdasan yang naturalis ini yang sangat terpendam. Sehingga ya nanam tuh nggak bisa. Saya ya nanam nggak bisa. Saudara saya nanam langsung tumbuh. Saya nggak nanam busuk. Tapi dulu saya suka merasa gini. Ih norak banget ya. Ini tangan apa sih ini gitu ya. Terus banyak orang bilang, tanganmu tidak penuh kasih sayang terhadap tanaman. Oh ya? Tapi setelah belajar ilmu bakat baru mengerti bahwa oh itu bakat. Jadi masak itu ya bisa bakatnya ada pada perempuan, bisa juga pada ada laki-laki. Bahkan laki-laki yang jago masak enak ya masakannya ya, iya gitu. Terus suatu ketika karena keadaan kepepet menikah gitu kan, menikah. Walaupun saya kecerdasan naturalisnya itu sangat terpendam, tapi kan ya harusnya bisa masak juga. Barang pas-pasan gitu ya. Makanya waktu sujud berdoa, ya Allah, mohon ya Allah, bakat masakku ya Allah, bakat naturalisku ya Allah, Engkau nyalakan. Benar, nyala. Tapi pas masak tanya suami, gimana mas? Enak? Itu kode berarti gak enak ya. Oh ya. Tapi juga tidak juga merasa bersalah bahwa oh saya bodoh, saya gak usah gitu. Berarti sujudnya masih harus ditambah lagi. Ya, sujud lagi, sujud lagi. Sekarang sih dikomentarinnya bukan gitu. Ya. Apa komentar suami? Gimana ya? Telur dadar? Lumayan. Berarti sudah berkembang. Tapi kalau bakat saya kecerdasan bahasa, ya, kecerdasan, ya, bicara, nomor 1. Masya Allah, dominan. Gak perlu pakai kursus. Kalau bisa malah gurunya saya kasih kursus. Jadi inilah bakat juga ada di sini. Ya, hari ini kita belajarnya watak dulu. Ya,
Karena bakat itu unik, dia ada 8 jenis. Jadi sekali lagi bakat ada di sini, watak ada di sini, ya, Masya Allah. Nah, Bu Isa, apakah watak bisa berubah? Tidak. Jadi jangan ada lagi yang tanya, Bu Isa, watak berubah? Udah saya belum jawab sekarang, tidak. Dia sudah ada programnya di sini, sudah ada. Tapi bisa dibentuk. Pakai apa bentukannya? Pakai, ya itu tadi, pelajaran-pelajaran yang dipelajari, pola asuh, lingkungan budaya, ya, prinsip-prinsip yang kita pelajari di Ad-Dinul Islam yang masuk di otak bagian depan. Nah, ini kita lihat ya. Tuh, sini ada kan? Ini bakat di sini. Jadi ada istilahnya ilmu, knowledge, skill itu di depan sini. Ini akan membentuk bakat dan watak itu. Jadi watak tetap sama. Seumpama paling gampang apa perumpamaannya? Perumpamaannya adalah bahan dasar. Kayu, besi, batu, plastik. Kayu nggak mungkin ujuk-ujuk jadi besi. Ya, besi tiba-tiba jadi plastik. Ya, ini bahan dasar. Bahan dasar inilah seumpama ya watak. Terus mau diapakan? Mau dibentuk. Mau dibentuk apa? Meja. Meja. Bisakah kayu dibentuk jadi meja? Bisa? Bisakah besi dibentuk jadi meja? Bisakah plastik dibentuk jadi meja? Batu bisa jadi meja? Bisa, bisa. Ibu nggak punya meja batu? Wah, ya bisa Bu. Jadi dia bisa dibentuk. Tapi karena kita tahu bahan dasarnya, maka kita bisa pilih peralatannya, pilih gergajinya, pilih obengnya, ya, pilih pisaunya. Kalau kita sudah tahu bahan dasarnya, untuk jadi apa? Jadi dibentuk meja. Nah, membentuk meja inilah istilahnya membentuk karakter. Watak itu apa? Bahan dasar. Sekarang kita mau cek masing-masing. Ya, Bapak Ibu, para bunda, para sahabat-sahabatku ini wataknya yang mana? Watak meja kah? Watak besi kah? Watak batu kah? Atau watak plastik? Ya, iya. Baik, sekarang bagaimana caranya tahu tentang watak? Masya Allah, sebetulnya gampang ya. Beberapa sahabat-sahabat Bapak Ibu mungkin sudah pernah ikuti ya pelajaran ini. Baik dari guru-guru yang lain, baca buku, lihat YouTube. Sekarang Masya Allah, belajar itu mudah. Ya. Hari ini pun saya sebetulnya buat teman-teman yang sudah pernah belajar watak, sengaja diulang-ulang supaya tambah faham. Karena otak ini harus diulang-ulang, belajar harus diulang-ulang, harus murojaah supaya tambah faham. Sudah faham juga harus diulang-ulang supaya tambah sadar. Kalau saya wataknya batu misalnya. Kalau saya wataknya kayu gitu. Ya. Tapi tentu ya nama-nama watak tidak diberi nama seperti batu, kayu, plastik, besi ya. Karena nggak enak nanti teman-teman yang ternyata memang wataknya kayak batu, temennya tanya ya, Neng, wataknya apa? Batu. Neng, wataknya apa? Aku kayu. Yang kayu merasa cantik gitu ya. Neng, wataknya apa? Aku mah plastik. Minimalis. Maka istilah watak bukan batu, kayu, plastik, besi. Tetapi juga dibagi 4 besar. Walaupun nanti kayu juga akan terbagi-bagi lebih detail lagi. Ada kayu jati. Jati aja terbagi 2. Jati tua sama jati muda. Jati enom, jati nom. Kan gitu ya? Iya, besi juga beda. Tetapi dibagi 4 besar. Sama seperti watak kita, tetapi tetap nanti setiap watak punya keunikan masing-masing. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan dia besar atau lingkungan dia lahir, dia sekolah di mana, itu mempengaruhi. Ya, dapat pasangan siapa, itu mempengaruhi juga. Cuman kita perlu juga tahu 4 besarnya. Ya, baik. Gampangkah untuk mendeteksi watak? Watak ini sebetulnya ranah teman-teman psikolog.
Ada yang psikolog di sini? Psikolog yang sekolahnya Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi adalah fakultas yang mempelajari ya segi-segi mental kita, psikis kita, diantaranya watak. Ya, tetapi sebagai orang awam ya atau sebagai orang yang memang bukan psikolog, rupanya harus mengerti tentang watak. Cuman nanti bila ya ingin berlanjut tahu detailnya, silakan hubungi psikolog. Apalagi para bunda. Bunda nih harus dicetak sebagai sepertiga dokter, sepertiga psikolog, sepertiga guru. Sepertiga dokter bagaimana? Bunda harus belajar. Anak demam, batuk, pilek, diare, udah tahu obatnya. Nggak usah bawa ke dokter. Nanti bila sakit berlanjut, baru hubungi dokter. Nah gitu. Sepertiga psikolog. Bunda harus tahu. Oh, watak saya ada yang jenis ini. Suami saya yang jenis ini. Anak pertama jenis ini. Kedua, tiga, empat. Nanti kalau sakit berlanjut, hubungi psikolog gitu. Kemudian juga bunda sebagai guru. Bahkan guru utama dan pertama. Tapi semakin anak-anak sekolahnya semakin tinggi. Apakah kita masih bisa dampingin terus? Bisa bunda, temenin anak-anak yang SMA belajar matematika. Yang sudah masuk kalkulus, sin, tangen. Apalagi ya modul zaman sekarang. Bisa bunda? Waktu SMA anak bungsu saya Dek Ragil. Ibu, PR aku susah. Saya begini, coba ibu lihat tak? Saya baca. Terus anak saya tanya, ibu tahu? Enggak. Lah ngapain baca? Ya anak SMA sekarang matematikanya kayak apa? Ya Allah ibu. Tapi dia juga ketawa. Karena saya ceritanya mau bantuin. Tapi ternyata beda. Maka pendidikan berlanjut, hubungi guru. Ngerti ya Bu ya? Keluar dari ruangan ini ibu jadi psikolog. Setuju? Sepertiga aja ya. Sepertiga aja. Baik, sekarang. Tes watak gampang. Ada tes cepat. Ya, ada tes cepat. Caranya apa? Cuman tes watak cepat ini harus membayangkan usia bapak, ibu, dan teman-teman semua mundur. Kemana? SD, sekolah dasar. Ya, bayangin ya. Jangan sekarang bayangin usia sekarang. Ya, mundur ya. Saya hitung 3 ke 1. Ibu bayangin mundur. Bapak juga bayangin mundur. Ya, ibu-ibu teman-teman di atas juga mundur ya. Ke SD ya. Ya, yuk bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Bayangin, lagi pakai baju seragam SD. Ibu SD di mana, Bu? Ibu di mana, Bu? SD-nya yang di Bandung siapa? Masya Allah. SD di Tasik siapa? SD di Tasik? Ada orang Tasik. Baik. SD di Cilacap siapa? Ada? Wah, Ibu Cilacap. Iya. SD di Banjar siapa? Banjar? Ya. Udah ya, bayangin SD ya. Kelas berapa, Bu Aisyah? Ya terserah Ibu mau kelas berapa kira-kira? Hah? Kelas 6? Boleh. Kelas 5? Boleh. Pokoknya SD. Nah sekarang. Ini pada SD semua ya. Saya datang kepala sekolah SD. Anak-anak. 3 bulan lagi kita mau bikin teater. Tahu teater? Drama. Tahu drama? Zaman dulu namanya sandiwara. Siapa yang tahu sandiwara? Ketahuan umurnya sudah. Ngerti sandiwara ya. Teater ya. Anak-anak semua dengar ya. Dan semuanya harus berperan. Sekarang masing-masing anak-anak. Bayangin waktu SD. Bukan usia yang tadi. Ini SD sekarang. Kalau nanti ada teater. Mau jadi apa? Ada 4 pilihan di sini. Tolong pilih 1 ya. Apa Bu Aisyah? Sekarang pilih, apakah mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Ah, pilih yang mana Ibu? Ada pilih artis. Ya pilih. Lagi SD nih, lagi SD. Dan ingat semua peran ini penting. Jangan merasa nggak usah pilih penonton, nggak penting. Teater dibikin untuk ditonton. Masa nggak jadi penonton?
Saya aja kalau waktu SD pilihnya penonton, Bu. Saya. Ya. Udah besar gini aja nggak mau jadi penonton aja. Ada juga pilihan yang lain ya. Iya. Udah dapat? Pilih. Penonton, sutradara, penulis skenario, atau artis. Udah dapat? Oke. Ternyata watak itu Allah berikan di otak ini 2 jenis programnya. Tadi seandainya waktu dipilih itu adalah watak utama. Sekarang kita cari lagi watak kombinasi. Maka tadi dari 4 pilihan penonton, sutradara, penulis skenario, artis, ibu sudah pilih, bapak sudah pilih 1. Sekarang pilih 1 lagi. Jadi setiap orang pilihannya 2. Ya? Sudah dapat? Alhamdulillah. Tapi kita sepakat dulu nih. Ini tes watak, namanya tes cepat, kuis cepat. Jadi ya, dia punya keakuratannya, ya. Akuratnya itu mungkin tidak 95%. Dia cuman mungkin antara 80% sampai 85%. Kalau mau lebih akurat, lebih tinggi, itu harus datang ke teman-teman psikolog. Kenapa? Karena tesnya lebih lama, bisa 2 jam. Ini tadi cuman 2 menit. Maka 2 menit 80% aja udah syukur, ya. Jadi nanti kalau saya jelaskan jenis watak yang tadi Bapak Ibu sudah pilih secara cepat dan Bapak Ibu merasa aku nggak kayak gitu, itu bukan salah wataknya, salah milih. Karena Bapak Ibu tidak membayangkan waktu SD, masih membayangkan diri yang sekarang. Kenapa Bu Isa tidak membayangkan diri sekarang? Sekarang teh Bapak Ibu sudah banyak belajar. Jadi watak di sini sudah banyak dipengaruhi dengan isi yang di depan. Bahkan juga terpengaruh dengan watak pasangan. Jadi nanti kalau umur segini milih watak tadi, takutnya yang ibu pilih watak pasangan. Paham tentang ini ya? Nah, baik, sekarang siapa yang pilih penonton? Para penonton. Bapak-bapak, ibu-ibu. Betul Bu, pilih penonton Bu? Masya Allah. Bu, ibu, betul pilih penonton. Siapa yang pilihan keduanya penonton? Ada? Ada juga pilihan keduanya penonton. Baik, sekarang. Tipe penonton ini adalah tipe orang yang Allah berikan program di otaknya. Dia mempunyai hasrat damai. Masya Allah. Betul Bu, damai Bu. Peace, kata anak sekarang. Ya, kalau di foto gaya peace tuh begini. Damai. Dan ciri khasnya pengamat. Senang mengamati. Waktu diamati dia pikirin. Sudah nggak diamati, nggak dipikirin. Nah, itu pengamat. Ya. Apa ciri khas orang damai ini? Ya, namanya saja damai. Di otaknya selalu memberitahu damai, 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 damai. Ciri khas orang damai tidak suka konflik. Betul Bu? Mana tadi yang penonton? Kalau udah merasa nih ketemu temen yang kayaknya mau bikin konflik, sudah dia pergi aja. Dan ada ciri khas orang damai, gampang kita tahu. Dari kecil sampai sekarang, kalau diajak makan di satu tempat, disuruh dia pilih mau makan apa, jawabnya, nah itu. Terserah. Terserah. Ya Allah, terserah. Ya. Betul, tadi yang pilih penonton rasanya selalu mau bilang terserah. Ya, terserah. Dari kecil begitu. Ditanya sama bundanya. Bundanya kebetulan tipe yang pilih sutradara. Ibu waktu masih kecil kan penonton. Ya. Saya punya anak namanya Mas Jaler. Yang keempat, Jaler itu tipe penonton. Dibanding kakak-kakaknya, Jaler kalau saya tanya mau makan apa nak? Mau beli apa nak? Pasti jawabnya terserah. Bagaimana caranya supaya anak ini tidak terserah? Diajarin milih. Milih.
Jalar, mau makan apa nak hari ini? Terserah ibu. Ayo pilih nak. Yuk, terserah ibu. Ajarin. Jangan cuma suruh milih, tapi kemukakan pilihannya. Jalar mau makan ayam atau ikan. Dan kalau suruh milih, jangan 5 pilihannya. Itu akan tetap terserah. Ayo Jalar, mau makan ayam atau ikan? Terserah ibu. Masih kayak gitu. Ayo nak, apa yang kamu suka? Dia mikir, dia kan ngamatin ya. Ya udah bu, ayam aja. Ibunya karena watak sutradara, apa kata ibunya? Enakan ikan lagi. Sutradara. Namanya juga sutradara, suka ngatur ya. Anaknya katanya udah diajarin suruh milih. Ketika milih, ibunya milihin lagi. Iya, mana tadi yang pilih penonton? Pernah terjadi kayak gitu bu? Ibu disuruh milih, ya pilihan ibu tidak terpakai. Kesian ya. Iya. Nah, nama dari tipe ini nama ya, biasanya di ilmu-ilmu psikologi menggunakan istilah ya, dan istilah yang sering dipakai, istilah yang ditentukan oleh seorang ilmuwan yang lahirnya 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, namanya Hippocrates. Jadi Hippocrates itu manusia mungkin peneliti ya, ilmuwan ya. Selalu berdoa mungkin sama Tuhan pada saat itu, ya Tuhan, saya kok lihat orang begitu banyak, tapi kok ada 4 besar dia kira-kira ya, yang mirip-mirip. Mungkin mohon petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ya, ilmuwan manapun walaupun dia bukan muslim, kalau sedang meneliti tentang sunnatullah, minta petunjuk, Allah kasih petunjuk. Dan dia menamakan tipe penonton ini namanya plekmatis. Apa bu? Plekmatis. Ini bahasa Latin. Sudah ada di dunia 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, bayangkan. Dan sampai sekarang dipakai di dunia psikologi yang menyebut nama psikologi kepribadian. Ya, nah, jadi orang damai. Orang damai punya kekuatan. Apa kekuatannya? Nih, masing-masing punya kekuatan ya. Kekuatannya jelas damai, tenang dan santai. Ya, pandai beradaptasi, cocok di mana-mana, kuat melakukan pekerjaan monoton. Kalau semakin pekerjaan itu setiap hari dikerjakan, semakin mahir dia. Sekalinya disuruh kerjaan lain, agak bingung langsung. Sebentar. Gitu, ya. Dan berpikir senantiasa ingin seimbang. Suka tersenyum dan ngangguk. Makanya kalau dari jauh saya lihat ada ibu sudah senyum sama Bu Isa. Pasti orang damai itu. Iya. Gitu, ya. Senang bantu orang lain. Betul Bu? Mana tadi tipe penonton? Senang bantu orang lain. Tapi sekalinya dia ada kerjaan, nggak ada yang bantuin. Karena nggak enak nyuruh. Pekeu nyuruh kata orang Jawa. Ya Bu? Ya, tapi ibu Masya Allah kalau ada orang sapsek banget, sih saya bantuin. Ya, Masya Allah. Itu orang damai. Memang begitu. Dan tadi ada kekuatan dan ada kelemahan. Ya, semua watak ada. Ya, kita bahas dulu yang tipe penonton orang damai ini. Apa kelemahannya? Punten, ya. Kurang semangat. Suka menunda-nunda. Betul. Kalau ada kerjaan, sok besok ya. Entar. Ya. Kurang cepat mengambil keputusan. Karena selalu mau timbang-timbang. Ya. Dan karena jarang marah, mudah letih dan ngantuk. Jarang marah. Ya. Makanya orang tipe damai ini duduk-duduk aja nyandar, nggak ada setengah jam, apalagi ada angin-angin, Masya Allah. Sudah di tempat kedamaian. Siapa nih tipe penonton yang asli? Kalau naik mobil, itu mobil jalan lurus, ya 15 menit ke 20, Masya Allah. Sudah damai. Ya. Kalau kayak gitu tadi tipe penonton, itu asli tipe penonton. Ya, paham ya? Itu dia. Dan, ya, kadang-kadang tipe penonton karena dia udah nggak mau konflik, ayo, ya, di sana ada tawuran. Kita ke sana yuk, kamu aja lah. Lah kamu mau kemana? Pulang.
Karena nggak mau konflik. Dan sering jadi tempat curhat, betul Bu? Tapi sekalinya mau curhat bingung. Ada siapa ya? Ya. Dan terkadang terlalu mengalah. Itu kelemahan juga. Memang dia mengalah. Tapi kalau terlalu mengalah jadi kelemahan. Makanya anak-anak yang tipe seperti ini sering kasihan. Saya yang jalan itu kasihan. Suatu ketika saya beli makanan di toko roti. Cuman tinggal 4, anak saya 5. Maka yang ngalah yang mana? Tipe ini. Dan gitu saya juga entah bagaimana ya. Karena bawa sadar bahwa Jaler suka ngalah. Pertama yang saya datangin Jaler. Jaler maaf ya nak ya. Rotinya cuma 4 ya. Jaler besok lagi ya nak ya. Iya Bu. Ngalah. Tapi keterusan ngalah. Marah juga dia. Ya, paham ya? Nah, bahkan kadang-kadang kalau udah kecapean tipe penonton ini. Udah. Dan dia harus tidur. Mana tadi tipe penonton? Tipe penonton, sebulan ada 30 hari atau 31 hari, ibu kerja selama 31 hari, hari ke-32 sakit. Itu tipe penonton yang asli. Kalau Anda bukan begitu, bukan tipe penonton. Berarti tadi salah milih. Terpengaruh pasangan yang tipe penonton. Itu aslinya tipe penonton. Maka tipe penonton harus ngerti bahwa, oh saya tipe yang ya jarang marah, susah marah, maka harus ada istirahatnya. Anak kita yang, ibu nih, mulai sekarang kalau lihat anak yang terserah, dan mungkin kemudian ibu tanya, nah kalau ada teater di sekolahmu, kamu pilih apa? Dia, aku penonton bunda. Ya, jangan heran, bangun subuh susah. Tipe penonton tuh bangun subuh susah. Kenapa? Karena dia butuh tidur lebih banyak sedikit dibanding watak lain. Sayangnya dia tidurnya agak malam. Maka tipe penonton inilah yang paling cocok untuk bikin dia bangun subuh adalah pasang alarm yang 5 menit sekali bunyi. Tuh mana tipe penonton gitu. Dan udah tahu lagi. 5 menit, pencet 5 menit. Masih ada 5 menit, pencet lagi gitu. Maka harus ambil ancang-ancang. Ya, kalau mau bangun jam 4, maka jam 3.30 sudah bunyi itu alarm. Ya, paham ya? Nah, ini. Hebatnya apa? Oh, itu hebat kekuatannya itu damai. Bantuin orang, ya. Senang pekerjaan yang monoton, Masya Allah nih, luar biasa tipe penonton, ya. Damai. Sekarang, siapa yang pilih penulis skenario? Baik pilihan pertama dan kedua. Orang yang pilih penulis skenario, kemungkinan besar di otaknya Allah ya anugerahkan hasrat sempurna. Ciri khasnya pemikir. Hasratnya selalu ingin mengerjakan apa-apa dengan baik, dengan sempurna, dengan teratur. Betul Bu? Ciri khasnya pemikir. Apa-apa dipikirin. Pikirinnya mendalam. Ya. Nama dari kepribadian ini disebutnya melankolis. Gampang mau tahu orang melankolis itu gampang sekali. Kita kalau deteksi watak orang, melankolislah yang paling cepat terdeteksi. Kenapa? Rapi. Bahkan rapinya dari kecil. Ya. Dan gampang juga untuk tahu orang anak kita ini tipe melankolis atau bukan. Mulainya dari mana? Pada saat dia sudah bisa sikat gigi, pakai pasta gigi, tipe inilah yang kalau pencet pasta gigi selalu dari bawah. Coba tadi siapa yang pilih penulis skenario? Betul Bu? Dari kecil ibu pilih pencetnya dari bawah. Bahkan sudah habis pun digulung. Bahkan ada melankolis yang sangat ingin sempurna habisnya. Sudah digulung tuh pasta gigi, ambil gunting, digunting. Ada yang begitu? Ada. Ini bukan pelit, bukan. Sempurna habisnya. Sesuai hasrat. Ya. Siapa juga yang suaminya tipe ini Bu? Ada. Berantemnya hanya gara-gara odol. Sampo. Sabun. Tipe ini ya. Sudahlah misalnya digulung. Makanya sekarang ada tuh ya. Orang jualan alat ya. Pemencet odol. Gitu Bu. Yang itu cocok banget tuh. Buat tipe melankolis. Nah ini. Ya.
Biasanya tipe ini dapat pasangan ya, jarang yang sama dengan tipe ini. Dapat pasangan yang tadi tipenya kalau nggak sutradara, artis. Yang pencet odol di tengah. Karena mau cepat. Nanti pasangannya tegur lagi dari bawah, atuh mas. Iya, hari itu aja dari bawah. Besok tengah lagi. Makanya banyak pasangan gara-gara odol ini, supaya nggak berantem, apa yang dilakukan? Ini odolmu, ini odolku. Saking dia nggak mau berantem tentang ini. Bahkan ada saya lihat itu, ada selebriti yang suaminya yang tipe ini, karena dia capek, bosan ngasih tahu istrinya supaya wastafelnya rapi, akhirnya waktu dia pindah rumah, bikin kamar mandi baru, bikin 2 wastafel. Ini punya aku, itu punyamu. Pokoknya terserah lo mau berantakan, saya harus rapi. Ini tipe melankolis. Tipe inilah kalau pakai sabun batangnya sudah kecil, habis bukannya dibuang, ditempel dengan sabun baru. Ah, ini tipe ini. Iya Bu? Iya Bu? Sabun cair, sampo cair, habis botolnya nggak dibuang, kasih air, kocok-kocok. Sampai busanya. Watak lain bisa watak lain belajar, tapi paling cuma 2 hari. Hari ketiga, mikir apaan sih ini sabun kecil kayak gini. Anehnya watak lain, dia tidak bisa tempel sabun batang kecil ke sabun baru. Itu aneh tuh. Makanya langsung dibuang, gak ketahuan sama pasangannya. Bu. Kalau ketahuan kata pasangannya, ambil. Tempelkan. Ya, saya bukan watak ini. Ibu saya watak ini. Dulu saya disuruh tempelkan sabun ini, batang kecil ini, ke sabun yang baru. Saya sudah merasa berhasil. Ibu, sudah. Saya sudah tempelkan. Ibu saya, mana saya lihat. Salah ini nak. Kok salah? Kamu tempelkan sabun harus yang sama warnanya. Hah? Sabun yang kuning tempelkan dengan sabun kuning yang baru. Kamu tempel dengan sabun putih baru. Nggak bagus ini nak. Dalam hati saya, ya Allah. Saya sudah tempelkan berhasil saja, udah syukur. Bingung bagaimana nempel. Ternyata harus dilumuri air dulu sedikit ya. Ditempelkan, bejek-bejek dikit. Itu aja saya mikirinnya susah. Ternyata salah juga. Paham ya Bu? Tipe inilah semua barangnya rapi. Dompetnya rapi. Uangnya terklasifikasi. 5.000 sama 5.000. 10.000 sama 10.000. Ya gak? 100.000 sama 100.000. Kepala pahlawannya hadap kanan semua. Dia gak mau uang lecek. Dapat kembalian lecek sebisanya minta ganti. Ada ganti yang baru? Atau kalau enggak, ada dompet khusus uang lecek, ada khusus uang bagus. Tuh, tipe ini. Makanya ibu yang punya suami tipe ini, jangan sekali-sekali ambil uangnya tanpa izin. Suami langsung tahu, ini hilang 2 lembar. Karena dihafal. Atau bahkan nomor serinya diurut. Ya Allah. Itu yang sudahlah melankolis, kerjanya bengkir. Atau di bank. Ya, ini nih, tipe ini. Ya Allah. Tipe lain bisa rapi, bisa. Tapi paling bertahan 2 hari. Hari ketiga, ya Allah, itu 100.000 campur dengan uang 1.000. Campur ya. Paham ya tentang ini? Apa kekuatan tipe ini? Masya Allah kekuatannya. Ya. Pemikir yang mendalam dan serius. Betul Bu? Analisa. Otaknya selalu, kenapa begini? Kenapa begini? Loh kok begitu? Kenapa ya? Mendalam itu namanya. Ya. Rapi dan teliti, terencana. Tipe ini terencana. Dia gak suka dadakan. Gak suka spontan. Tipe ini tipe idealis. Tipe ini juga tipe yang introspektif. Karena takut salah. Makanya setiap malam dia mikir, ya Allah, apakah tadi aku melakukan kesalahan? Itu nih, tipe ini sering banget. Sering banget. Makanya tipe ini paling cocok, paling senang dengan ya satu teknik dalam Islam yang namanya muhasabah. Tipe ini yang senang. Ya. Tipe lain boro-boro mikir. Ya, ini senang sekali. Pandai
mengatur uang tipe ini. Bahkan saking pandai mengatur, kelemahannya terlalu ekonomis. Oh, ibu bilang betul. Pelit. Saya nggak terlalu suka bilang pelit ibu, terlalu ekonomis. Ayah mah terlalu ekonomis. Dia tidak tersinggung dibanding, ayah mah pelit, tersinggung bu. Ayah mah terlalu ekonomis, dia bahagia banget, ya Allah berhasil pelajaran ekonomi saya. Padahal pelit gitu ya. Kelemahannya karena tipe ini serius, kesannya mukanya murung, pemurung gitu. Padahal serius. Tipe ini nggak mau mikirin yang nggak serius ya. Dan tipe ini peka, mudah tersinggung, ya. Dan takut melakukan kesalahan. Terus karena pemikir, kalau ambil keputusan lama. Beli barang-barang aja lama ibu. Siapa tipe penulis skenario? Ingat, ya kalau beli barang lama. Karena ibu lihat sampai dedel nggak ya benangnya, kancingnya gimana, goyang nggak ya kancingnya. Ada yang kainnya beda, itu saking detailnya. Makanya belanja lama. Jadi gitu ibu belanja carinya di obral. Nah, kotak obral ya terang aja, kancingnya udah beda. Kancingnya juga udah dedel. Wah, susah nih ya. Tapi memang kenapa lama? Karena mau sempurna. Tidak suka yang spontan. Kalau tipe ini diajak, ayo ke Bandung. Ya, kapan? Sekarang. Mikir dia, kenapa sekarang? Ya iya sekarang. Coba berikan waktu saya 3 hari untuk saya berpikir. Ya. Yang ngajak temennya tipe artis. Yang senang spontan. Tipe ini susah. Ya. Dan tipe ini selalu dipikirkan. Semua peristiwa dipikirkan. Kalau peristiwa itu baik dipikirkan, oke, bagus, memorinya baik. Kalau peristiwa yang dialaminya buruk atau negatif dipikirkan, maka ingatnya itu terus. Makanya tipe ini, tipe yang sangat ingat, apalagi kalau ada orang yang menyakitinya. Coba mana tipe melankolis? Ibu ingat, ada guru dulu yang SD, guru yang nggak enakin, yang nyebelin. Ada, ingat bu? Nah, tuh kan? Jadi kalau saya lanjutin siapa namanya, pasti disebut. Cuman kita nggak boleh gibah ya. Itu, tipe ini karena mikir. Makanya tipe ini harus banyak belajar memaafkan. Bu Aisyah, saya sudah memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ya memang tipe ini begitu. Ya, tipe yang memang bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting ibu ingat lagi, istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Ingat lagi, istighfar lagi, astagfirullahaladzim. Dan tipe ini tipe baik hati sebetulnya. Peduli sama semua orang. Tapi sewaktu dia peduli sama seorang itu, dan orang itu balasnya buruk, oh ingat terus. Betul? Ya. Tipe ini jarang bicara lewat mulut, tapi bicaranya di otak. Ya, pemikir, namanya juga Dan tipe ini standar tinggi. Anak-anak tipe ini anak-anak yang paling disukai oleh guru-guru dan orang tua. Karena selalu standar nilai ulangan tinggi. Setiap anak tipe ini, besok misalnya mau ulangan matematika, malamnya dia sudah bikin standar, insya Allah 100 matematika aku. Besoknya ternyata dapat 80, bisa nangis karena hanya 80. Maka teman-teman lain suka bingung. Kamu kok 80 nangis? Aku 60 nggak nangis. Kata yang 60 tipe damai tadi. Tipe yang cepat bersyukur. 60 aja syukur. Makanya lihat teman yang 80 dia bingung, Pak. Kok nangis? Paham ya, Bu? Tipe ini tipe yang barang-barangnya selalu mau bermerek. Betul, Bu? Kalaupun nggak bermerek harus bagus kualitasnya tipe ini. Dan tipe ini tidak banyak temannya. Karena tipe anak rumahan ini. Seneng di rumah. Makanya waktu lockdown tipe ini yang langsung yes, lockdown. Saya di rumah aja. Tapi tipe ini kalau punya teman, temannya sangat kental bersahabat. Dia tidak cuma tahu nama saja, dia tahu ya bapaknya siapa, ibunya siapa, rumahnya di mana, keluarganya apa. Ini tipe ini. Paham ya, Bu? Iya, insya Allah. Sekarang, siapa yang pilih sutradara?
Cek satu. Pilihan keduanya sutradara ada? Masya Allah. Ya, orang yang pilih sutradara, tadi ya, kalau memang betul-betul milihnya tepat, nggak salah milih. Tipe sutradara ini, tipe yang di dalam otaknya Allah anugerahkan sebuah hasrat yang disebut hasrat mengatur. Namanya aja sutradara, Pak. Ngatur. Ibu rasa mana tipe sutradara? Ibu suka ngatur, pandai mengatur, dan selalu mau cepat. Dia kesel kalau sama anak yang lelet-lelet, pasangan hidup yang lelet. Padahal 88% tipe sutradara pasangan hidupnya yang tipe plekmatis tadi. Yang tipe damai. Betul, Bun? Ciri khasnya pelaku dia nih. Ini tipe yang tidurnya itu bisa bangun tidur loncat langsung kerja. Ini tipe ini. Nggak pakai leye-leye ini. Beker belum bunyi dia udah loncat. Betul? Tipe ini seneng ngatur. Mau cepat, ya. Punya prinsip keras atau benar-benar kekeh prinsipnya. Ya. Disebutnya koleris. Apa, Bu? Koleris. Ya. Nah, apa kekuatan tipe ini? Insya Allah. Kekuatan tipe ini jelas seorang pemimpin yang kuat ini. Dari kecil udah ngatur. Siapa yang diatur? Orang tuanya. Coba tanya sama ibunya mana tipe koleris nih, bapak atau ibu. Bunda, kalau masih ada ibu ya. Dulu atau waktu bayi nyebelin ya. Kenapa? Kamu ngatur, ya. Susu nih misalnya mau dikasih ASI, ibunya baru siap-siap bersihkan ASINya, udah teriak, wah, udah teriak deh. Ya. Dan tipe ini waktu bayi susah tidur. Kenapa? Mau ngatur. Setiap ada mainan lempar. Supaya apa? Ya, ibunya diatur untuk ambil tuh mainan. Dikasih lagi mainannya, lempar. Supaya apa? Dia ngatur. Ya, seperti itu. Tetapi inilah tipe pemimpin yang kuat. Dia juga mikir tapi cepat. Pemikir yang cepat. Kecuali nanti kombinasinya dengan melankolis. Karena ada kombinasinya dengan melankolis itu. Pekerja keras, mandiri, senang berbisnis. Tipe ini nih yang bisa berbisnis. Tipe ini. Kompetitif, makin bersaing, makin maju dia. Ya. Kemudian lugas. Dia bisa tegur orang tanpa dia pikirkan orang itu tersinggung apa enggak. Ini tipe ini. Memang bagus. Tetapi kalau kita lebih tahu lagi caranya menegur tanpa menyakiti orang, itu jauh lebih bagus. Itu yang disebut koleris tawadu. Kan koleris seneng banget kan negur orang. Kancingnya tuh. Tangannya begini. Tapi kalau koleris yang sudah rajin taklim, tahu bahwa adab menegur orang tidak di depan orang, tidak di WA grup, tapi japri, itu koleris tawadu tuh. Masya Allah. Dia kalau menegur orang, kalau kancingnya orang itu ya mungkin miring gitu ya. Kalau tipe koleris tuh negur langsung. Kalau tipe melankolis cuman mikirin. Kayaknya miring tuh. Itu melankolis. Dia nggak negur. Tipe koleris dia bisa langsung negur. Miring tuh kancingnya. Yang tawadu udah nggak begini. Udah nggak begini tangannya. Begini. Ya, terus pakai punten. Kancingnya miring. Udah nggak pakai begini sih. Cuman mukanya masih begitu. Tipe ini tipe yang nggak mungkin jadi bawahan ini. Waktu sekolah aja, kalau tipe ini guru tidak bikin dia jadi ketua kelas, maka dia akan menjadi ketua di barisan itu. Kalau tipe ini nggak dipimpin jadi ketua pimpinan barisan, ada pimpinan barisan di depan, dia akan memimpin, ya barisan depannya dia, sampingnya dia, belakangnya dia. Makanya guru-guru harus ngerti watak nih. Kalau ada murid yang tipenya ini, mending sekalian jadi ketua kelas. Atau jadi pimpin barisan. Itu cocok banget. Ya. Nah. Dan kelemahannya apa? Ini seneng banget kerja. Makanya ada orang bilang gila kerja. Cuman kalau tadi dia jarang taklim, suka ngebos. Keras kepala. Dan ini punten ya, bukan jelek. Manipulasi itu bukan jelek. Manipulasi itu bukan bohong.
Ya, manipulasi itu adalah cerita yang dikarang. Ini ada kelemahan ini. Tidak mau ngalah karena memang orang yang keras ini, orang keras. Ya, tidak sabaran, tidak buru-buru, bahkan saking bisanya mengerjakan sendiri, kadang nggak butuh orang lain. Apalagi kalau orang lain, waktu dia minta tolong orang itu lelet-lelet, makanya dia bilang, ya udah gua aja yang ngerjain, aku aja yang ngerjain. Nah ini tipe ini. Tapi tipe inilah, tipe yang dalam keadaan darurat, dia yang bisa ambil keputusan. Walaupun kadang keputusannya salah. Menurut tipe ini, biarin salah, yang penting ambil keputusan. Kalau salah tinggal direvisi. Nah itu, tipe ini. Iya, kita butuh orang begini. Punten misalnya masjid ini tiba-tiba, maaf, na'udzubillah min zalik, ada gempa. Atau ada kebakaran. Tipe koleris lah yang akan bilang, kita lewat situ. Yang lain ikut. Tiba-tiba dia bilang, salah, sana. Kita juga kok ya ikut ya. Ibu kebayang gak? Kalau tipe damai, tipe penonton yang ambil keputusan. Lewat mana Pak? Terserah. Jadi lewat mana ya terserah. Udah keburu ketimpa. Datang tipe melankolis. Disuruh ambil keputusan. Yang mana Bu? Yang mana? Seto. Aku pikirin dulu seto. Ya Allah. Bisa. Paham ya Bu? Tipe ini luar biasa. Suami saya tipe ini. Karena saya tipe penonton. Saya dapat tipe ini. Dulu kalau nggak ngerti, Allahu Akbar. Saya sering memikirkan, ya Allah, saya ini istrinya atau karyawannya? Karena setiap apa-apa, dia duduk, ngasih tahu saya tangannya begini Pak. Jadi kamu besok, kan dia suka ngatur ya. Tipe ini tipe yang selalu mau kerja. Sementara pasangannya, seto. Saya dulu nggak boleh tidur siang Pak, karena suami saya tipe ini. Padahal tipe plekmatis, tipe yang harus tidur sebentar. Ngecharge. Karena jarang marah. Saya tuh jarang marah. Nah, kalau saya marah, suami saya takut. Karena jarang marah. Dulu nggak boleh tidur siang. Walaupun dia nggak bilang, kamu tidak boleh. Nggak gitu. Tapi pada saat saya siang-siang lele, matanya. Saya baru mau nyender. Lihat mata suami begitu jadi begini. Tapi sekarang, setelah tahu ilmu ini, oh, mantap. Dia sudah tahu kalau waktunya saya istirahat. Apa dia bilang sama saya? Udah Bu Isa istirahat aja. Terus dia kasih tahu anak-anak saya, jangan ada yang ganggu. Bu Isa mau ngecas. Itu pentingnya belajar. Dan saya juga sekarang udah mengerti. Kalau suami saya ngomong dengan begini, itu berarti bukan saya karyawannya. Saya sedang diatur. Gitu. Sekarang udah pinter gak pakai gini. Tangannya 5 begini. Paham ya? Ya, makanya inilah tipe yang bikin kita bergairah kerja. Saya bersyukur sama suami saya, ayah terima kasih ya. Kamu ya tipe koleris, memang pasangan tipe plekmatis. Saya kalau nggak dapat kamu tipe koleris, mungkin nggak jadi seperti ini seorang Aisyah Dahlan. Saya bilang gitu. Terus suami saya bahagia banget. Cuman muka tipe ini rata. Cuman itu doang mukanya. Udah saya puji Pak, mukanya rata. Cuman saya tahu dia senang. Gak tahu dari mana. Hidungnya kempes-kempes. Ya, Masya Allah. Nah, jadi satu lagi tipe yang namanya artis. Siapa yang pilih artis tadi? Mana. Artis beneran gak? Atau artis jadi-jadian? Mana tipe artis? Masya Allah. Ibu kalau udah pasrah yang mana ajalah, berarti ibu penonton. Tipe artis, tipe yang Allah berikan, di otaknya, hasratnya, gembira.
Ciri khasnya pembicara. Gampang mau tahu tipe artis. Kalau lagi kumpul-kumpul orang, dia paling cerita ketawa kenceng. Itu tipe artisnya. Karena dia pembawa berita tipe artis ini. Gembira. Ya, bahasa psikologi kepribadiannya sanguinis. Ya. Betul, mana tadi yang tipe artis merasa seperti ini? Ya. Kalaupun sedih nggak kelihatan dia sedih. Ya. Apa tipe artis ini? Tipe artis ini tipe yang spontan. Ya, betul. Ibu tidak suka kalau diatur-atur terlalu detil. Betul, Bu? Oke, sekarang kekuatan tipe artis. Senang cerita. Ya. Memberikan penggambaran warna-warni. Dapat berita banyak dari dia bisa. Suaranya tegas. Mudah berteman dengan ramah. Betul, Bu? Spontan. Uhuy. Selalu ingin gembira. Senang belanja. Bapak-bapak yang tipe artis juga senang belanja. Ya. Tidak mudah khawatir kelihatannya. Padahal sebetulnya dia khawatir. Cuman mukanya nggak kelihatan ini tipe ini. Tipe ini, mana ibu tadi yang tipe artis, Bu? Ibu kalau sedih nggak kelihatan kan? Habis dimarahin suami, datang ke taklim sudah bisa. Hai. Begitu tuh, padahal ya Allah sedih banget. Tipe ini nih. Ya. Tipe ini, bila menceritakan malapetaka atau musibah dirinya, tidak sesedih tipe melankolis. Tipe melankolis ini karena memang orang serius, dia akan cerita memang betul-betul kita dengar serius banget. Contoh misalnya, kehilangan dompet. Tipe melankolis kalau kehilangan dompet, itu ceritanya benar-benar menyedihkan. Aku kehilangan dompet. Begitu tuh. Datang tipe sanguinis yang kehilangan dompet. Bagaimana caranya dia? Aku juga kehilangan dompet. Tapi mukanya ketawa. Orang melankolis, kehilangan dompet sedih, Bu. Kenapa? Selain karena dia serius, hasrat sempurna, pasti dompetnya kualitas yang bagus. Uangnya udah diatur. Makanya kalau hilang dia sedih banget. Kalau sanguinis, ya, memang orangnya aslinya gembira, dompetnya aja biasa aja. Bahkan tidak ada isinya. Makanya pas hilang dia bahagia aja. Aku juga hilang. Terus dalam hatinya apa? Yes, saatnya beli dompet baru. Itu tipe artis begitu. Betul, Bu? Tipe artis misalnya, tipe melankolis, hujan, musim hujan, banjir. Melankolis tuh, cerita rumahnya banjir tuh bisa sedih loh. Rumah aku banjir. Seberapa, Bu? Semata kaki. Karena dia udah mikir bagaimana ngerapiinnya. Kan dia selalu mau rapi ya. Datang tipe artis, rumahnya juga banjir. Dia memberitakan dengan gembira. Rumah aku juga banjir. Seberapa, Bu? Segini. Tapi ceritanya gembira. Kenapa? Karena orang sanguinis berpikir ngapain sedih. Orang sekelurahan banjirnya segini. Dan memang selalu gembira. Bahkan dia bisa cerita lucu tentang banjirnya ini. Ibu kalau pernah lihat berita banjir di TV, kalau ada ibu-ibu banjir, bawa barang-barang dengan muka sedih dan serius, itu pasti melankolis itu. Tapi ibu kalau ada ya orang banjir, ditolong pakai perahu karet, tapi dia gembira, mana dia dada-dada? Ini tipe artis. Bahkan sekarang karena era digital, banjir aja oleh tipe artis dijadikan apa? Konten. Guys, banjir guys. Banjir gembira. Banjir guys. Ya Allah guys, banjirnya seleher. Pak Camat, Pak Lurahnya diwawancara, kalau ada orang di belakang yang itu tipe artis. Masya Allah. Ya, begitu gak? Yang artis mana? Ya. Kalau seperti itu, berarti ibu artis betulan. Tapi kalau ibu bilang,
Enggak, saya enggak kayak gitu. Saya mah orangnya rapi. Oh, itu jadi-jadian. Itu artisnya kepengaruh watak suami. Karena tipe yang tadi, pemikir, melankolis, kemungkinan besar pasangannya yang sanguinis. Yang berantemnya karena masalah kerapihan. Orang melankolis, kalau habis mandi, taruh handuk di mana, Ibu? Melankolis. Taruh tempat handuk. Ya, ujung ketemu ujung. Tipe artis kira-kira taruh handuk di mana? Di mana, Bu? Kasur, kursi. Ya, kan gitu ya? Iya. Dan kenapa begitu ini nih? Naruhnya gini. Ya. Yang misalnya tipe artis perempuan bisa begini juga. Tipe artis laki-laki begini. Pasangannya biasanya yang melankolis. Yang taruh handuk selalu rapi. Ujung ketemu ujung. Kalau perlu handuk putih ketemu handuk putih. Handuk pink ketemu handuk pink. Kan begitu, Bu? Iya. Tapi bukan berarti handuk yang diletakkan oleh tipe artis atau tipe sutradara dibiarkan begini. Bukan berarti begitu. Ajarkan dia juga taruh di tempat handuk. Walaupun tidak ujung ketemu ujung. Jadi kalau sudah taruh tempat handuk dan bentuknya kayak gini, udah syukur. Pokoknya taruh tempat masih miring-miring, udah syukur. Tipe artis, ibu sulung terlalu rapi, maka kekuatannya hilang. Apa kekuatan dia? Itu tadi. Ramah, banyak idenya, spontan, banyak temennya. Ya, nah ini. Paham ya, Bu? Berantemnya lagi gara-gara apa? Taruh baju kotor. Tipe melankolis selalu mau rapi. Ya, Abah, Abi, taruh baju kotor teh di sini ya. Bahkan orang melankolis, tempat baju kotornya sering tertutup. Karena dia nggak mau lihat itu baju kotor. Kan itu ya? Mana tadi tipe penulis skenario? Betul? Tapi ibu kalau pakai tipe ya tempat baju kotor yang ada tutupnya. Atau tempat sampah yang ada tutupnya. Sementara pasangannya tipe artis. Ya, nanti ibu kecewa. Karena tipe artis mau cepat, mau buru-buru dan senang bercanda. Kadang baju kotor dia taruhnya begini. Nah, kalau di atasnya ada tutupnya, masuknya enggak masuk. Pasti keluar. Bukannya tambah diambil dimasukin, malah bilang apa? Insya Allah besok masuk. Jadi baru yang besok. Maka ibu kalau punya suami atau punya anak yang tipe artis, yang mau cepat, jangan carikan tempat sampah yang pakai tutup. Tempat baju kotor pakai tutup, carikan yang terbuka. Yang memang bisa dari jauh dia lempar masuk. Kayak main basket. Tuh, paham ya Bu? Karena fasilitas yang ada sekarang ini, alhamdulillah, dia dibuat berdasarkan watak. Ya Bu, jangan maksain pakai sesuatu yang rapi. Kenapa? Kekuatannya nanti hilang. Ya. Apa kelemahan tipe artis ini? Tipe artis ini sering lupa. Lupa taruh barang-barang sering banget. Karena mau cepat. Ya. Ya taruh kadang-kadang sisir, gunting, ya, kacamata, ya. Dia main taruh aja sambil naruh ngomong. Tahu nggak? Tahu nggak? Besok ada acara di Bandung. Gunting mana tadi ya? Nah, gitu. Waktu dia taruh sambil ngomong soalnya. Beda sama tipe melankolis, tipe penulis skenario. Setiap mau taruh barang apapun, tipe ini, tipe melankolis pasti lihat. Dia akan lihat. Bahkan dia pandangi dari jauh. Makanya dia ingat, gunting ditaruh di sini gitu. Ya. Tambahannya lagi kalau bapak-bapak. Sudahlah tipe artis terjadi pada bapak-bapak. Tambah hilang itu barang-barang. Kenapa? Karena mata laki-laki pernah kita belajar sama-sama. Matanya lurus. Tidak melebar kayak perempuan. Masih ingat? Nah sekarang gini deh. Ya, saya ulang sedikit. Ibu-ibu, ini buat ibu-ibu saja. Tangannya lurus gini. Coba lihat tangannya ya. Lihat tangannya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki gak bisa gitu. Karena sel kerucut mata perempuan lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki lihatnya lurus. Tapi
laki-laki lihatnya lurus 2 kali lipat dari perempuan. Jadi laki-laki lihat lurus tuh benar-benar panjang ke depan. Makanya sering berantem suami istri kalau naik mobil, suaminya bilang begini, itu dia. Gedung yang kita tuju udah kelihatan. Kata suami, yang lurus panjangnya kelihatan panjang. Istri nggak bisa lihat, mana sih? Kata suami, itu. Saya begitu dulu, mana sih nggak kelihatan? Dan yang menjengkelkan kalau komen suami kayak gini nih, yang belum tawadu. Masa gitu aja nggak lihat? Ya Allah. Saya sekarang kalau dibilangin suami, masa gitu aja nggak lihat? Saya sudah punya jawaban. Apa saya jawab, Bu? Aku kan perempuan banget. Mata aku nggak panjang. Nanti gantian. Bapak-bapak nih, sampai di dalam rumah, ya, atau anak laki di rumah, cari barang susah. Cari barang susah. Bun, gesper mana Bun? Nyarinya di sini, digantungnya di sini. Karena laki-laki nggak bisa lihat melebar. Istri yang di dapur teriak kan, ada abi digantung di situ, nggak ada Bun. Ada abi, nggak ada. Sering gitu nggak? Apalagi sudah laki-laki tipe sanguinis, cakep dah. Makanya istri memang diminta untuk peran sertanya membantu suami. Ya, apalagi suami sudah laki-laki yang sanguinis. Ya, sudahlah nggak lihat, ya, dia memang cepat lupa naruhnya. Maka ibu bantu saja, bantu. Ini loh abi, tanpa komen. Coba bisa? Karena selama ini komennya, ini loh abi, makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Laki-laki kalau ibu bilang makanya cari pakai mata, tersinggung dia. Karena sesungguhnya sudah pakai mata ya Pak ya. Cuman Bapak nggak tahu kalau Bapak matanya lurus. Nggak lebar. Yang kasihan anak laki-laki tuh. Bun, gunting mana Bun? Ada di meja nak. Dapur kan? Ibunya di dapur. Mana Bun? Karena dia nyarinya lurus. Padahal di samping sini. Di meja nak. Nggak ada Bun. Mulai ibunya. Awas kalau sampai ada ya. Awas, awas, awas. Awas, awas. Kalau sampai bunda ketemuin, awas, awas, awas. Anaknya diancam. Siapa ibu-ibu pernah begitu? Terima kasih atas kejujurannya. Dan anak laki kalau ibu ancam, ya, itu sedih. Karena emang dia betul-betul nggak lihat, Bu. Emang betul-betul nyari. Tiba-tiba ibu bilang, awas sampai ada, awas sampai ada. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Bantu saja untuk nambah amal soleh ibu nih. Tanpa harus komen, bisa? Ini loh sayang. Karena kalau ibu buka mulut ibu, pasti ibu ngomongnya apa? Cari pakai mata. Bisa kira-kira? Bantu tanpa komen. Susah ya? Pengen banget komen ya? Kalau gitu ganti komennya boleh? Supaya tambah kita punya amalan dan tidak menyinggung suami dan anak laki. Ini loh abi, komennya apa? Masya Allah, mata laki banget. Itu jauh lebih terhormat dibanding cari pakai mata. Masya Allah. Ya, apalagi yang tipe sanguinis. Paham ya Bu? Iya. Ibu kalau udah belajar watak, itu nggak akan sering marah lagi. Malah sering ketawa sendiri. Ya Allah. Cuma begitu doang. Tipe sanguinis juga ini tipe yang memang pandai bercerita dan juga pandai mempromosikan sesuatu. Ya, walaupun kadang sering lebay. Tahu nggak? Apaan? Ada bakso enak banget. Kalau ngomong di lebaynya kayak gitu, enak banget. Itu lemaknya ya Allah. Ngomongnya. Siapa mana-mana tipe artis begitu gak? Kalau cerita segitu gak? Ya Allah itu Masya Allah pakai ceket. Ngomongnya gitu. Terus temennya tanya, emang kamu udah coba? Belum. Lah katanya enak. Siapa yang bilang? Temen aku. Tapi dia cerita seolah-olah dia yang makan. Dan orang yang dengerin itu udah ngiler-ngiler.
keluar, Bu. Saking serunya. Makanya tipe ini bagus sekali untuk PR. Tipe ini jago banget PR. Ya, dia akan bisa cerita misalnya ini air mineral. Ini airnya ya Allah, air gunung. Mineralnya, oh ngomongnya apa begitu? Mineralnya. Kalau kita minum, kulit nggak mengkerut. Ya Allah. Lebay. Paham tipe-tipe, Bu? Paham ya? Sekarang sebelum keluar dari ruangan ini harus kita cek. Apa maksudnya Bu Aisyah? Gak boleh keliru. Tadi kan suruh pilih 2 ya? Nah sekarang. Siapa yang tadi yang pilih? Pilihan pertamanya penonton. Pilihan keduanya penulis skenario. Ada? Nah itu sudah bagus. Sudah insya Allah tepat. Sudah lazim. Ini yang disebut istilahnya watak introvert. Watak yang sebisanya mengerjakan apa-apa sendiri. Itu lebih senang dia. Karena lebih cepat beres kalau mengerjakannya sendiri. Tipe introvert nih kalau bisa dalam 7 hari di rumah aja di rumah dia milih. Tipe ini. Tapi tetap harus belajar sosialisasi walaupun cuman mungkin 1-2 hari keluar rumah. Dan tipe inilah tipe yang kalau anak kita tipe ini atau suaminya tipe ini. Ya itu dikit-dikit mau kemana Bun? Berapa lama? Jam berapa pulangnya? Ah gitu. Pasti. Karena dia lebih senang di rumah. Sekarang, siapa yang tadi, nih ya, kebalik. Pilihannya penulis skenario pertama, pilihan keduanya penonton. Ada? Nah, itu juga sama, introvert. Tapi bedanya dia pemikir duluan dibanding pengamat. Bisa apa bedanya pemikir pengamat? Kalau pengamat itu tadi, sewaktu diamati dia pikirkan. Sudah tidak diamati, tidak dipikirkan. Kalau pemikir, waktu dilihat dipikirkan, sudah nggak dia lihat, masih dipikirkan. Ah itu pemikir. Makanya tipe introvert ini jangan heran dia pemikir yang kuat. Ya. Sekarang, siapa tadi pilih sutradara artis? Ada? Oke. Atau artis yang pertama, sutradara yang kedua? Ada? Ya, ini juga sudah lazim. Ya, insya Allah sudah tepat. Ini yang disebut watak ekstrovert. Watak yang senang, lebih senang keluar rumah, ketemu orang, apalagi orang baru. Betul? Inilah pada saat lockdown kemarin yang sakit kepala. Karena nggak bisa keluar. Tipe ini tipe yang senang kerja sama orang banyak. Tipe yang di atas ini, ekstrovert ini. Ya, tipe ini. Tipe ini kalau sakit, makin di rumah makin sakit. Betul kata ibu. Ya kudu jalan-jalan. Sekarang, siapa pilih penonton pilihan pertama, pilihan keduanya artis? Atau kebalikannya, pilihan pertama artis, pilihan kedua penonton. Ada? Itu juga watak yang sudah lazim. Ya, sudah tepat. Ini disebutnya watak ambivert. Kadang ekstrovert, kadang introvert. Nah ibu. Kadang pengen di rumah, kadang pengen keluar. Gitu gak rasanya bu? Ya ini agak mut-mutan ini. Sekarang, siapa pilih sutradara dan pilih penulis skenario? Atau kebalikannya, pilih penulis skenario dan sutradara. Ada? Ini juga tipe namanya ambivert. Kombinasi ekstrovert dan introvert. Ya, hasratnya apa? Selalu mau mengatur dan rapi atau sempurna. Wah, tipe ini mana tadi Bu? Yang sutradara dan penulis skenario ada? Wah, tipe ini yang tipe nih. Ya kuat kerja dan mau perfect, betul Bu? Ya. Kalau punya anak perempuan tipe ini, jangan telat nikahkan Bu. Karena tipe ini tipe yang kalau sudah telat nikahkan, sudah S3 barangkali, sudah merasa saya nggak butuh pendamping. Aku bisa segalanya, gitu. Ya, nah makanya ibu kalau punya anak, ibu cari, ibu tanya anak perempuan ibu, nak, kalau kamu waktu SD pilih apa? Aku sutradara dan penulis skenario. Oke, menikah 25 tahun. Paham? Ya. Siapa yang pilih penonton pertama, pilihan keduanya sutradara? Ada? Oh, itu watak yang tidak lazim. Mungkin ibu penonton mah artis kayaknya bu. Atau tadi kebalikannya, sutradara dan penulis skenario. Tapi kalau pasangan hidup, suami dia bersilang.
88 sampai 90%. Coba siapa yang nasibnya sama-sama saya tadi? Ibu yang dominannya tipe penonton, apakah suami ibu yang tipe sutradara? Coba. Jangan juga ibu merasa, bukan Bu Aisyah. Atau jangan-jangan saya salah jodoh, bukan gitu. Bisa jadi, ya, watak yang satunya lagi. Misalnya, ibu tipenya damai dan juga pemikir. Ya, ibu merasa, enggak suami saya juga damai Bu Aisyah. Cuman memang agak berantakan. Oh, berarti soulmate-nya, belahan jiwanya karena ibu pemikir yang melankolis. Makanya dia bersilangan dengan tipe artis tadi. Paham ya, Bu? Apa bertengkarnya antara tipe yang artis dengan tipe melankolis yang rapi? Tadi, taruh handuk, pencet odol, kan gitu ya. Kamar mandi rapi atau enggak. Ya, itu. Berantemnya gara-gara itu. Terus apa lagi? Baju kotor. Terus apa lagi? Satu kepengen ya. Kalau habis dari luar, masuk kamar, ganti baju dulu, cuci kaki dulu, pakai piyama dulu. Kira-kira itu tipe yang mana yang begitu? Yang melang? Dapat pasangan tipe sanguinis. Siapa yang kira-kira tertekan? Dua-duanya.